Ya, di studio TV One ini sudah hadir Bang Arteria Dahlan yang saya turut bersimpati ya. Hari ini tidak dilantik. Ya, pakaiannya jadi sporty Bang Terry. Ya, mantan anggota DPR kita. Seperti itu. Dan saya sudah tersambung dengan Bang Andre Rosiade yang hari ini dilantik. Saya mungkin mau nanya-nanya dulu Bang Andre, bagaimana kemudian hari ini pelantikan berjalan dengan sukses, aman, damai, saking damainya. Tidak sesuai prediksi. Kita pikir ada sedikit riak-riak ya ketika penentuan ketua DPR dan juga wakil ketua DPR. Tapi tampaknya begitu aman-aman saja, seakan-akan sudah ditentukan. Kalau kata pengamat kita di sini bentuk dari kompromi politik. Bang Andre. Ya, Caca, saya ingin menyampaikan bahwasannya nanti Terry bisa menambahkan bahwasannya memang alhamdulillah hari ini acara pelantikan anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI berjalan dengan lancar dari pagi sampai siang tadi, dan sore ini tadi mulai 4:30 sore dan diakhiri menjelang sholat maghrib tadi ya. Penetapan pimpinan DPR pun sudah selesai bahwa Mbak Puan terpilih menjadi ketua DPR RI dan didampingi oleh Bang Adis Kardir dari Golkar, Bang Dasko dari Gerindra, lalu ada Bang Cucun dari Nasdem dan juga Bang Saan Mustafa dari Partai Nasdem. Dan itu memang sesuai aturan perundang-undangan dan ketentuan di mana partai pemenang pemilulah yang berhak menjadi ketua DPR. Jadi tidak ada kompromi. Memang aturan mainnya seperti itu, Caca. Dan setiap dan partai pemenang pemilu yang berhak menjadi ketua DPR dan haknya PDI Perjuangan lah mengusung kader terbaik beliau yaitu Mbak Puan Maharani sebagai calon ketua DPR. Dan kami pun dari fraksi Partai Gerindra mengusung kader terbaik kami yaitu Bang Suhmi Dasko untuk menjadi wakil ketua DPR RI. Jadi ini soal aturan main yang sudah berlaku selama ini ada di Undang-Undang MD3, jadi tidak ada kompromi. Itulah aturannya bahwa 5 partai pemenang pemilu berhak memimpin DPR RI, di mana ketuanya adalah partai nomor 1 di DPR, ya ini PDI Perjuangan tentunya, sehingga PDI Perjuangan yang berhak dan PDI mengusulkan nama Mbak Puan. Dan alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan baik ya. Tadi juga kita sudah mendengar setelah paripurna selesai, penetapan pimpinan DPR, Mbak Puan tadi sebagai ketua DPR didampingi oleh 4 wakil ketua DPR sudah melakukan konferensi pers di mana komitmennya jelas bahwa DPR periode 2024-2029 akan memperbaiki kinerja, bahwa DPR akan menyerap aspirasi masyarakat, ya akan berjuang sepenuh hati agar ekspektasi masyarakat dan harapan masyarakat bisa terwujud. Seperti itu, Caca. Jadi tidak ada kompromi, itu sudah aturan mainnya seperti itu. Kalau Bang Andre Rosiade mengatakan bahwa tidak ada kompromi, apa yang ditunjuk hari ini sudah aturan main. Kalau Bang Terry tidak maju menjadi anggota DPR, bentuk dalam kompromi atau apa? Nggak ada. Apa dong berarti? Saya lakukan dengan penuh keyakinan. Gitu. Dan bagi saya kan pengabdian itu baik di dalam maupun di luar itu sama saja. Dan mudah-mudahan ya Tuhan bisa memberikan kesempatan saya di ladang pengabdian yang baru yang mungkin lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Bang, tapi itu udah susah payah loh kampanye, mendapatkan suara yang cukup besar. Tapi dianulir karena memang sesuatu hal ya? Enggak, itu hal yang biasa. Di partai politik itu hal yang biasa. Kita ini kan petugas partai, ada manajernya yang tahu, yang masang, yang lagi pas ini dipasang siapa. Ya. Dan itu nggak masalah. Prof Juanda, Bang Terry dengan ikhlas mengatakan nggak ada masalah. Tapi dalam sudut pandang demokrasi kita, di mana suara diwakilkan untuk Bang Terry, tapi Bang Terry menganulirkan diri, itu demokratis nggak, Prof? Ya, dalam ketatanegaraan. Demokrasi semu, saya kira. Jadi di luarnya kelihatan demokrasi, tetapi secara substansial saya mohon maaf Bang Terry ya, saya harus mengatakan itu tidak demokratis. Karena apa? Rakyat memilih beliau untuk supaya menjadi wakilnya. Ketika sudah terpilih misalnya, itu ternyata beliau tidak dilantik. Nah, persoalan kenapa beliau tidak dilantik sebenarnya itu kan persoalan politik internal partai. Tetapi sebenarnya rakyat menginginkan siapa?
ya, tentu Bang Terry. Nah ini saya katakan bahwa sebenarnya secara demokrasi, secara hukum yang saya pahami, beliau yang harus dilantik. Walaupun di situ memang di dalam konteks esensi partai politik memang ada peran dan kuncinya di partai. Tetapi seharusnya partai politik tidak boleh ya meng-cancel, meniadakan sebuah esensi demokrasi yang dilakukan oleh rakyat kita. Bang Terry, ini diskusi ya. Bang Terry berkenan untuk menjawab tadi kritik apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda. Bagaimana? Ya, itu kan tergantung dari perspektif apa ya. Karena kan yang dilakukan partai ya melalui kami-kami yang ada di DPR itu kan kita punya juga semacam misi yang harus dijalankan. Dan semuanya sama. Justru ya kan saya sudah 10 tahun nih di DPR. Nah, kalau mau bicara lebih dapil, kalau saya hanya mungkin kader ideologis Bung Karno untuk Blitar. Kalau dilihat dari Mas Romi, itu kan nggak hanya kader ideologis, kader biologis itu cucunya langsung. Artinya untuk membangun, untuk apa mungkin saya pikir lebih lagi. Tapi itulah ya, di partai kami ini itu hal yang biasa. Gitu. Saya juga nanti minggu depan saya kan ke dapil, saya akan menjelaskan itu kepada semua pemilih kami untuk mengatakan sama baiknya, sama hebatnya. Itu loh. Dan mudah-mudahan saya pikir para pemilih juga bisa menerima. Ini rekan sejawat ya, ini Bang Andre Rosiade, boleh berikan komentar tidak sih? Berarti tidak bisa bertemu lagi dengan Bang Terry, tidak bisa berdebat, memberikan saran. Ini bagaimana nih? Bang Andre, boleh dong berikan komentar dengan tidak dilantiknya ini sahabat Bang Andre, Bang Terry. Iya, Arteria Dahlan ini pejuang politik ya. Beliau ini singa parlemen ya, yang banyak mewarnai DPR selama bertugas selama ini. Karena ini sahabat saya, bahkan beliau ini kalau di Ikatan Keluarga Minang itu wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Jadi ini sahabat saya. Menurut saya Arteria Dahlan sebagai pejuang politik, sebagai singa parlemen, meskipun tidak ada di parlemen saat ini, insya Allah dengan kapasitas, kualitas dan kemampuan, beliau pasti akan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu keyakinan saya. Bang Terry mau ditanggapi? Iyalah, saya sama Pak Andre ini jauh lah ya. Pak Andre ini jauh lebih hebat. Iya. Itu loh. Jadi kalau saya nggak ada di DPR itu kita harus optimis. Mati 1 tumbuh 1000. Ya kan? Dulu siapa yang melihat Pak Andre? Ternyata Pak Andre kan luar biasa. Dan saya yakin akan ada talenta-talenta baru yang muda-muda ini. Terlepas mereka mengatakan, wah ini kan bagian dari dinasti, terafiliasi dengan oligarki. Tapi saya nggak melihat ke sana. Saya menyaksikan 5 tahun terakhir, anak-anak itu juga sama-sama hebatnya, mungkin lebih hebat dari kita-kita. Kalau kita berikan ruang, waktu dan kesempatan bagi mereka, saya yakin lah. Berikan kepercayaan. Kang Ujang, boleh dong diberikan komentar. Mereka yang sekarang ada di layar kita ini, elit ya, the ruling elit ya. Mereka yang memimpin, mungkin melaksanakan bentuk pemerintahan kita. Tapi ternyata ada aturan main yang tidak terlihat. Mulai dari Bang Terry tidak dilantik, penunjukan ketua dan juga wakil ketua. Apa bisa dijelaskan di sini? Ya tentu ada kebijakan partai yang itu menjadi kewenangan ya. Yang saya melihat ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin partai punya kebijakan spesial khusus ya untuk biasanya mohon maaf ya mengamankan dari katakanlah petinggi partai itu atau orang dekatnya dari ketua umum, dan itu fakta terjadi. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya begini, ini demokratisasi yang menurut saya kurang sehat ketika ada kandidat yang terpilih, misalkan Bang Terry gitu ya, lalu tanda petik ya Bang, ini kritik ya, kritik sosial dari kita, lalu tiba-tiba mundur ya kan? Ya, mundur dan tidak dilantik, dan itu terjadi di banyak partai. Ya, ini menjadi persoalan. Sama juga misalkan saya analogikan juga dengan banyaknya ketua umum yang suruh mundur seperti Partai Golkar. Ini menjadi persoalan dalam demokrasi. Oleh karena itu kita tata betul baik-baik. Oke lah, partai politik itu menjadi kewenangan dari partai politik untuk mengganti siapapun di internal itu, tapi di saat yang sama membangun demokratisasi internal agar betul-betul tadi suara-suara yang diperjuangkan di publik di bawah itu ketika memilih misalkan Bang Terry dan lain-lain itu betul-betul ya terimplementasikan bahwa itu dialah pemenang yang berhak untuk tadi bahasa saya suara halal ya, yang layak untuk dilantik. Ini yang mesti didorong itu, karena begini, begitu misalkan ada tokoh figur pemenang lalu ketua partai menginginkan
yang nomor 4 yang jadi atau yang nomor 5 yang jadi, akhirnya kan dalam nomor 1, 2, 3, 4 suruh mundur. Nah ini menjadi menurut saya kurang sehat dalam konteks membangun demokrasi. Oke, baik. Nanti sesaat lagi nih pasti Anda juga tunggu-tunggu karena saya sampai sekarang belum dapat jawabannya pemirsa. Ketika Puan Maharani dilantik menjadi Ketua DPR, apakah ini memang serta-merta untuk melaksanakan Undang-Undang MD3 atau menjadi pertanda bahwa PDIP masuk dalam gerbong koalisi pemerintahan Prabowo Gibran?